4-1 bisa juga kita lihat berubah menjadi 5-3-2 ya. Ya, ini menjadi PR tentunya bagi pemain timnas kita ya, pemirsa, untuk bisa membongkar jika memang St. Kitts nanti akan bermain sangat kompak di lini pertahanan. Sedikit dijelaskan mungkin ya, penuh compactness. Rasanya memang katanya sederhana untuk menjaga jarak, tapi eksekusinya sulit biasanya, Pak. Iya, karena bukan hanya menjaga lapangan secara horizontal, tapi juga secara vertikal ya. Bagaimana 11 pemain itu bergerak bersama, naik turun, kemudian juga ke kiri dan ke kanan, Edwin. Oke, sudah bersiap pemirsa. Sekali lagi, penonton ya yang sedang menyaksikan layar kaca Anda dari Sabang sampai Merauke, kita berikan dukungan dan doa untuk tim nasional bisa meraih hasil maksimal dengan permainan yang sangat baik pemirsa. Sorak-sorai dari para pendukung Garuda yang hadir di Stadion Gelora Bung Karno. Kelvin Verdonk sudah bersiap pemirsa. Kick-off babak yang pertama akan segera dimulai. Hitung mundur nanti, dan kalian masih bersama saya Edwin Sedinata. Ada Binder Singh, ada juga Ponario Astaman. Indonesia memulai kick-off tadi. Ramadan oleh Romeni, Beckham Putra, sikap gol! Beckham, harinya Beckham pemirsa, luar biasa, ada di posisi yang pas untuk bisa melakukan eksekusi dengan sangat tenang. Ini juga cukup agresif tadi, sudah ada di atas dia tadi. Sementara Doni Tripamungkas sudah lakukan sikat lagi dan oleh Romeni pemirsa, second ball-nya dia teruskan lagi, rebound dan akhirnya bisa membuat timnas Indonesia kembali unggul. Oh, baik sekali pemirsa, kita lihat sudah berhasil direbutkan umpan terobosan Dabu. Mauro Sista. Akhirnya pemirsa, Rizky Ridho selesai pemirsa. Sentuhan pertama dari John Herman mampu membuat Indonesia menang dengan skor 4-0. Giuliani, masih St. Kitts, 1-2 kombinasi kali ini serangan, gagal lagi dari pemirsa. Ada Donitri, Pelupesi, melebar pada Ragnar, masih Ragnar di sana. Coba bersabar lagi, kita lihat detik-detik akhir pertandingan kali ini pemirsa. Ivar Yener kepada Sandy Walsh, Rizky Ridho, selesai pemirsa. Sentuhan pertama dari John Herman mampu membuat Indonesia menang dengan skor 4-0 atas St. Kitts and Nevis, dan Indonesia lolos ke final FIFA Series. Sudah ditunggu oleh Bulgaria pemirsa. Kita akan melihat bagaimana lanjutan dari Magic Touch, sentuhan yang berkelas John Herman. Ini dia Master of Technical dari Indonesia. Dia bisa maksimalkan potensi dari setiap pemain yang diturunkan. Bagaimana dia cepat antara kombinasi possession play, progressive possession, dan juga direct pass, menjadi kombinasi yang sulit betul-betul untuk bisa ditebak permainannya oleh St. Kitts and Nevis. Ya, dan juga dari starting lineup ya, berani menurunkan Doni Tripamungkas, Beckham Putra dari awal, dan duet di lini tengah yang mungkin tidak kita duga sebelumnya, dengan adanya Jordi Amat dengan Kelvin Verdonk yang berjalan efektif dengan Ramadan Sananta di depan bersama oleh Romeni. Ini jelas adalah sebuah permainan dan pemilihan pemain secara taktis yang dilakukan oleh John Herman. Iya. Dan satu hal yang saya pikir cukup positif ditunjukkan oleh timnas kita di sini adalah bagaimana kesiapan atau orientasi yang dimiliki oleh setiap pemain dalam posisi apapun. Ya, bagaimana kesiapan mereka ditunjukkan seperti contoh kecil tadi saya sebutkan bahwa body shape mereka pun sudah menunjukkan bahwa mereka siap untuk meminta bola, siap untuk melakukan sprint, siap untuk melakukan penetrasi, inisiatif itu mereka betul-betul pahami sehingga tidak menunggu bola dalam momen mencapai momen enak. Tapi dalam siapapun yang mempunyai bola, mereka yang ada di lini depan sudah menunjukkan bahwa mereka siap untuk menerima bola dan meminta bola tersebut.
Banyak hal yang bisa kita bahas ya Binder dan juga Ponario. Mulai dari bagaimana tactical understanding pemain, outputnya juga pemahaman soal posisi rekan, kemudian unggul jumlah pemain di area tertentu atau yang sering disebut numerical superiority pemirsa. Itu semua berjalan dengan sangat baik. Belum lagi bagaimana sangat fluid pergerakan ya dari Beckham Putra, oleh Romeni, semuanya dimaksimalkan oleh John Herdman di pertandingan kali ini untuk bisa rajin terus bergerak mencari ruang kosong, tidak statis. Tinggal nanti bagaimana kita akan melihat lawan yang tidak mudah di final nanti pada hari Senin, yaitu Bulgaria. Giuliani, masih Senkic, 1-2 kombinasi kali ini serangan, gagal lagi tadi pemirsa. Ada Donitri, Pelupesi, melebar pada Ragnar, masih Ragnar di sana. Coba bersabar lagi, kita lihat detik-detik akhir pertandingan kali ini pemirsa. Ivar Jenner kepada Sandy Walsh, Rizky Ridho. Selesai pemirsa. Sentuhan pertama dari John Herdman mampu membuat Indonesia menang dengan skor 4-0 atas St. Kitts and Nevis, dan Indonesia lolos ke final FIFA Series. Sudah ditunggu oleh Bulgaria pemirsa. Kita akan melihat bagaimana lanjutan dari magic touch, sentuhan yang berkelas John Herdman. Ini dia Master of Tactical dari Indonesia. Dia bisa maksimalkan potensi dari setiap pemain yang diturunkan. Bagaimana dia cepat antara kombinasi possession play, progressive possession, dan juga direct pass menjadi kombinasi yang sulit betul-betul untuk bisa ditebak permainannya oleh St. Kitts and Nevis. Ya, dan juga dari starting lineup ya, berani menurunkan Donitri Pamungkas, Beckham Putra dari awal, dan duet di lini tengah yang mungkin tidak kita duga sebelumnya, dengan adanya Jordi Amat dengan Kelvin Verdong yang berjalan efektif dengan Ramadan Sananta di depan bersama oleh Romeni. Ini jelas adalah sebuah permainan dan pemilihan pemain secara taktis yang dilakukan oleh John Herdman. Dan satu hal yang saya pikir cukup positif ditunjukkan oleh timnas kita di sini adalah bagaimana kesiapan atau orientasi yang dimiliki oleh setiap pemain dalam posisi apapun. Ya, bagaimana kesiapan mereka ditunjukkan seperti contoh kecil tadi saya sebutkan bahwa body shape mereka pun sudah menunjukkan bahwa mereka siap untuk meminta bola, siap untuk melakukan sprint, siap untuk melakukan penetrasi, inisiatif itu mereka betul-betul pahami sehingga tidak menunggu bola dalam momen